Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Safa selaku ketua kelas dapat memimpin doa. Siap, Brat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Hari ini yang tidak berangkat siapa, Safa? Aisyah. Aisyah, kenapa Aisyah? Sakit. Ada lagi? Ada. Siapa? Andre, kenapa? Sakit juga. Masih ingatkah kalian apa itu pencemaran lingkungan? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Baik, Valeri, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat-zat ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun. Baik sekali ya, berarti masih ingat. Coba, Maulida, sering melihat orang membakar sampah? Sering, Pak. Apa yang kamu rasakan? Matanya pedih. Matanya pedih ya. Biasanya melihat di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Siapa yang membakar? Ibu. Ibunya. Oke. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang pencemaran udara. Namun sebelumnya saya memiliki gambar di sini ya. Ada tumpukan sampah yang dibakar di pinggir jalan. Coba, ada tidak yang mampu memberikan tanggapan terkait dengan gambar yang ditampilkan? Ada tidak? Angkat tangan. Baik, siapa? Saya sering lihat, Pak, pas pagi-pagi saat berangkat sekolah. Oke. Ada lain tanggapan? Sering melihat? Sebelum memulai pembelajaran, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui literasi kalian dapat menjelaskan pencemaran udara dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan penyelidikan kalian dapat menganalisis dampak pencemaran udara dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi peserta didik dapat menyajikan poster ajakan untuk mencegah pencemaran udara dengan tepat. Adapun manfaat pembelajaran yang akan kalian peroleh yaitu kalian dapat ikut serta dalam mencegah pencemaran udara dengan upaya yang tepat. Saya sampaikan untuk penilaian pada pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, penilaian sikap yang meliputi gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Penilaian keterampilan meliputi langkah kerja, diskusi dan presentasi, laporan, dan poster. Yang ketiga, penilaian pengetahuan, yaitu asesmen formatif awal pembelajaran dan asesmen formatif akhir pembelajaran, atau pretest dan posttest. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian keluarkan HP kalian untuk mengerjakan asesmen formatif awal pembelajaran dengan cara scan barcode di layar. Sudah selesai? Baik, saya lihat terlebih dahulu untuk hasilnya. Untuk hasilnya ternyata masih banyak yang kurang. Terutama pada soal nomor 5 di mana ada soal yang saya tampilkan data terkait dengan percobaan. Beberapa hari yang lalu saya mengamati di lingkungan SMP Negeri 1 Kawunganten. Pada waktu yang berbeda-beda, saya mengamati ternyata ada pembakaran sampah. Kalian merasakan tidak ada pembakaran sampah? Sering? Sering. Ketika kalian pembelajaran ternyata tiba-tiba ada asap yang masuk ke dalam ruangan. Ini saya ambil yang pertama itu di tempat pembuangan sampah pusat. Bahkan ada pembakaran lagi itu di depan ketika jam pembelajaran. Kemudian bahkan ketika sedang ada latihan ya, sedang ada kegiatan-kegiatan siswa, tidak peduli ada kegiatan siswa maupun tidak, sampah tetap dibakar. Coba yang di rumah, angkat tangan yang di rumahnya
sampahnya dibakar? Oke, banyak sekali ya, hanya ada 1 atau 2 ya yang sampahnya tidak dibakar. Dari gambar dan dari apa pengalaman kalian, ada tidak yang mampu memberikan pertanyaan terkait dengan hal ini? Silakan berikan rumusan masalah untuk pembelajaran pada hari ini. Angkat tangan. Jika belum ada, saya berikan kata bantuan. Bagaimanakah pengaruh titik-titik terhadap titik-titik? Coba angkat tangan. Coba Maulida. Bagaimana pengaruh asap terhadap kesehatan manusia, Pak? Bagaimana pengaruh asap terhadap kesehatan manusia? Baiklah, itu akan kita pecahkan di dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu bagaimana pengaruh asap terhadap kesehatan manusia. Agar lebih umum, kita buat rumusan masalahnya, yaitu bagaimanakah pengaruh udara yang tercemar terhadap kesehatan manusia. Agar lebih jelas dan bisa terlihat selama pembelajaran, saya tuliskan rumusan masalah di papan tulis. Silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anggota dengan anggota yang sudah kita sepakati kemarin. Silakan berkelompok. Sambil berkelompok, saya bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Silakan kalian baca LKPD-nya. Jika ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh angkat tangan. Adakah yang perlu ditanyakan? Tidak. Jika tidak, sebelum kalian melakukan praktikum, saya sampaikan terlebih dahulu keselamatan kerjanya. Kalian sudah saya minta untuk membawa gunting. Nanti ketika dalam pemakaian gunting, kalian tidak boleh untuk bermain. Jangan sampai kalian terluka atau sampai terkena gunting. Silakan kalian keluarkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Kemudian kalian lakukan eksperimen. Sudah semua? Sudah. Silakan kita keluar secara berkelompok, nanti kita praktek di depan untuk pembakarannya. Silakan. LKPD, alat tulis di bawah. Jangkriknya ini ya. Yang B. Nah ini yang B ya. Berarti ini B, itu C ditambahi, yang C-nya ditambahi. Itu sudah cukup, yang itu yang ditambahi. Ini kan sedikit asapnya, itu tambah kurang banyak. Sudah cukup. Terus jangkriknya dimasukkan dua-dua. Variasinya, yang A kosong, nggak ada asap. Yang B asapnya sedikit, ya. Yang B sedikit, yang C sedang, yang D yang banyak, ya. Ditambahi lagi asapnya. Sudah selesai semua dalam mengamati? Sudah. Baik, hasil pengamatan tadi silakan kalian lanjutkan untuk berdiskusi. Silakan untuk analisis datanya dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalau sudah, ini kan dalam bentuk angka. Ya, Mat, ya, ini ini dibantu yang lain. Nah, ini nanti dibuat grafiknya di sini. X-nya gimana hasilnya? X ya. Nah, ini kan
apa namanya, menit ke, kemudian ini kondisi jangkriknya. Menit ke, kemudian ini kondisi jangkriknya. Gitu ya. Ini satuannya menit. Ini kondisi kesehatan jangkriknya ya. Misal nih, yang nomor 1 pada menit ke-0 10, menit ke-3 10, 6, 10, 9, 10. Ya sudah. Nah, berarti menit ke-0 10, menit ke-3 10. Nah, gitu di titik. Ke-6 10, ke-9 10, terus di garis seret gitu. Baik, untuk yang presentasi pertama adalah kelompoknya Safa, kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kondisi jangkrik dalam botol A tanpa asap pada menit ke-0, 3, 6, dan 9? Kondisi jangkrik dalam keadaan sehat seperti kondisi awal. 2. Bagaimana kondisi jangkrik pada menit ke-0, 3, 6, dan 9 pada botol B? Jumlah asap sedikit. Pada kondisi awal, pada menit ke-3, jangkrik terlihat sehat. Kemudian pada menit ke-6 dan ke-9, jangkrik aktif dan bernafas dengan cepat. 3. Bagaimanakah kondisi jangkrik pada menit ke-0, 3, 6, dan 9 pada botol C dengan jumlah asap sedang? Pada kondisi awal, jangkrik sehat. Pada menit ke-3, jangkrik aktif dan bernafas dengan cepat. Pada menit ke-6, jangkrik aktif dan bernafas dengan sangat cepat. Pada menit ke-9, jangkrik aktif, bernafas dengan sangat cepat, serta mengeluarkan cairan atau kotoran. 4. Bagaimanakah kondisi jangkrik pada menit ke-0, 3, 6, dan 9 pada botol D dengan jumlah asap banyak? Pada kondisi awal, jangkrik sehat. Pada menit ke-3, jangkrik sangat aktif dan bernafas dengan sangat cepat. Pada menit ke-6, jangkrik aktif, bernafas dengan cepat, mengeluarkan cairan atau kotoran. Sedangkan pada menit ke-9, jangkrik menjadi lemas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ada kelompok lain yang beda? Angkat tangan. Oh ya, silakan. Kelompoknya Ninda kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan maju ke depan. 6. Bandingkan kondisi jangkrik dalam botol A, B, C, dan D. Kondisi jangkrik pada botol A sehat seperti kondisi awal. Kondisi kesehatan jangkrik dalam botol B sedikit menurun. Kondisi kesehatan jangkrik dalam botol C menurun. Dan kondisi kesehatan jangkrik dalam botol D mengalami penurunan paling besar. Semakin banyak asap dalam botol, maka kondisi kesehatan jangkrik semakin menurun. 7. Jika dianalogikan bahwa jangkrik adalah manusia dan asap merupakan udara yang tercemar, maka bagaimanakah pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan pada manusia? Udara yang tercemar akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Semakin tercemar udara di lingkungan, maka kesehatan manusia akan semakin menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah ada 2 kelompok ya, dan hasilnya berbeda ya, karena memang LKPD-nya dibuat berbeda. Menurut hasil pengamatan kalian tadi, ini adalah kondisi jangkrik pada botol A, dan sampai saat ini kondisi jangkriknya itu masih sehat seperti semula gitu ya. Pada botol B dengan jumlah asap sedikit, ternyata jangkriknya mengalami penurunan kesehatan ya, tidak sehat pada botol A. Kondisi jangkrik yang berada di dalam udara yang tercemar, maka kondisi kesehatan jangkrik semakin menurun. Nah, hal ini juga sama bisa dianalogikan pada kondisi manusia, di mana misal nih, jangkrik ini itu adalah manusia, sedangkan udara yang ada di dalam botol itu adalah udara kita. Dan jika udaranya tercemar, maka kesehatan manusia itu akan menurun. Silakan kalian buka HP-nya, kemudian membuat poster ajakan tidak membakar sampah.
Baik, ini sudah ada yang mengirimkan ya. Nih kita tampilkan nih. Sudah ada yang mengirimkan. Ini nomornya siapa? Kaila. Oke, ini posternya kita perbesar dulu. Stop, jangan membakar sampah. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi yang sudah mengirimkan? Oh ini. Oh ini ya. Ini punya posternya siapa? Oh, oke, Safa ya. Posternya Safa seperti ini. Polusi udara berbahaya, stop membakar sampah. Oke. Tadi kalian sudah membuat rumusan di awal, di mana rumusan masalah yang kita selesaikan pada hari ini adalah bagaimana pengaruh udara yang tercemar terhadap kesehatan manusia. Adakah yang mampu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Safa, silakan. Semakin tercemar udara di lingkungan kita, maka kesehatan kita akan terganggu. Oke, baik sekali ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu udara yang semakin tercemar akan membuat kesehatan manusia semakin terganggu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan HP-nya dikeluarkan kembali untuk melakukan asesmen formatif akhir pembelajaran. Silakan scan barcode berikut ini. Sudah selesai? Baik, saya cek dulu. Ternyata hasilnya itu sudah lebih baik daripada pretest. Pencapaiannya sudah 80%. Saya umumkan terlebih dahulu, tadi saya melakukan penilaian terhadap kalian untuk mendapatkan kelompok yang terbaik. Kelompok yang terbaik pada kegiatan pembelajaran pada hari ini jatuh kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Saya mau tanya, senangnya kenapa Valeri? Karena bisa kelompokan, Pak. Bisa kelompokan, seneng kalau kelompokan. Oh, daripada bekerja sendiri ya. Apa kesulitan yang kalian alami? Tidak ada. Aman semua? Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini bisa dicukupkan. Namun saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ini materi yang terakhir di bab pencemaran lingkungan. Maka untuk pertemuan berikutnya kalian mengerjakan asesmen sumatif untuk bab pencemaran lingkungan. Di rumah jangan lupa belajar agar hasilnya maksimal. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas dapat memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.